Shalom, saya suka ini, semangat banget ya. Tadi waktu dangdutan tuh kayaknya nggak pengen selesai ya. Kayaknya pengen dangdutan lagi ya. Nanti kapan-kapan nanti kalau tim ini kesini lagi kita dangdutan terus ya teman-teman, Pak Bapak Ibu ya. Ya. Selamat sore menjelang malam buat Bapak Ibu. Salam hormat saya juga buat Pendeta Pastor Chandra. Terima kasih, saya ini kemarin dapat WA dari beliau itu tanggal berapa ya? Mungkin sekitar bulan lalu ya. Saya di WA, tapi saya kok nggak percaya. Saya balas, saya tanya lagi. Maksudnya saya ya Pak yang diminta untuk ke sini. Katanya iya. Terima kasih Pak Chandra. Perkenalkan sedikit, saya Priscila. Tapi biasa orang suka manggil Priska, ada yang suka manggil Priscila, ada yang Yuli. Ya saya pasrah aja dipanggil apa aja. Nama lengkap saya Priscila Smejuli. Saya mengabdikan hidup saya di Yayasan Sekolah Kehidupan. Teman-teman, Bapak Ibu dan teman-teman saudara sudah pernah ke sana? Ada yang belum, ada yang sudah. Kalau Pak Chandra sudah ya, beberapa tahun yang lalu juga sempat datang juga bersama dengan Korwil kalau saya tidak salah ingat. Kemudian Bapak Ibu boleh kalau mau main ke Cakrawala boleh. Tempat apa itu? Cakrawala Yayasan Sekolah Kehidupan itu adalah tempat kami merawat dan mendidik orang-orang yang terbuang. Terbuang dalam arti yang sebenarnya Bapak Ibu, jadi memang mereka tidak diinginkan, tidak dihendaki oleh keluarga. Dan terang-terangan keluarganya menyerahkan kepada kami dan seperti ya maaf, ini maaf, seperti membuang sampah, tidak ada yang pernah lagi ditengok dan dibesuk. Nah, gitu ya. Wah, kalau Bapak Ibu ingin tahu sejarah saya, cerita saya tentang School of Life, bagaimana kami melayani, bagaimana kami sudah melayani dengan kasih tapi dibalas dengan pukulan, wah itu seru sekali ya. Kalau mau live in juga boleh, saya persilakan Bapak Ibu yang mungkin tertarik ingin bersama-sama dengan kami ya. Dan dengan kondisi mereka, mereka ini disabilitas dan rata-rata ya mungkin 80-90% itu ODGJ. Apa itu ODGJ? Orang dengan gangguan jiwa. Kalau dulu orang menyebutnya wong edan gitu ya. Tapi mereka itu berharga di hadapan Tuhan. Saya bersyukur sekali saya ada di tengah-tengah mereka. Oh ya, saya lahir dalam kondisi yang buta total atau tidak bisa melihat sampai hari ini. Cuma dengan iman saya yakin Bapak Ibu itu ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya. Itu saya sampai nggak percaya loh, ini umurnya sudah sepuh-sepuh. Karena semangatnya seperti semangat anak muda ya. Jadi ini umurnya aja yang sepuh, tapi semangatnya ini nggak kalah sama anak-anak muda yang ada tim saya ini ya. Anak-anak muda ini nggak kalah ya. Waktu jogetan dangdutan, waktu jogetan Selada dengan Surga, wah rasanya ini tidak ingin berhenti ya. Mungkin suatu saat nanti bisa diadakan konser Pak Chandra, praise and worship Pak. Jadi biar jemaahnya puas Pak, bisa apa tanduk-tanduk ya Pak ya. Oke, Bapak Ibu, saya di sini itu bersyukur karena saya kalau lihat Bapak Ibu kan ini kita sangat bersyukur karena di luar sana itu banyak berita yang aneh-aneh. Sana sini. Sebelum kita bicara lebih lanjut, kita mau baca yang tadi yang dijadikan tema oleh gereja ini ya. Kita akan baca Mazmur pasal 7 ya. Sebentar, saya buka dulu. Oh, teman-teman saya baca Alkitabnya pakai ini Bapak Ibu. Jadi puji Tuhan, Tuhan telah memberikan teknologi supaya tunanetra pun tetap bisa membaca Alkitab. Jadi tidak ada halangan lagi ya. Tidak ada yang bilang, wah saya kan nggak bisa lihat, nggak bisa baca. Enggak, Tuhan sudah memberikan teknologi ini, kita bisa manfaatkan dengan baik. Kalau teman-teman atau Bapak Ibu yang punya rekan yang tunanetra dan ingin belajar menggunakan HP bicara, itu bisa cari saya nggak apa-apa. Nanti saya akan beritahukan caranya, bukan ajarin ya. Kalau ajarin kan beritahu caranya karena ini sudah ada di HP Bapak Ibu masing-masing juga sudah ada ya. Tapi kebetulan HP saya ini agak kuno, cuma masih oke sekali ya. Oke, Mazmur pasal 7.
kita akan baca, ini judulnya. Judulnya ini menarik sekali ya. Allah Hakim yang adil. Betul? Alkitab saya bunyinya gitu. Benar ya? Allah Hakim yang adil. Berarti ada hakim-hakim yang tidak adil ya kan? Nah, saudara, kita baca ayat yang pertama ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan. Bangkitlah. Aku hendak bersyukur kepada. Amin. Saudara, Bapak, Ibu, untuk lahirnya ayat terakhir ini gampang atau susah? Pasti susah sekali ya. Daud ketika mengatakan ini bukan dalam kondisi yang baik-baik saja, tapi dia sedang ada masalah. Masalahnya apa, saudara? Masalahnya adalah dia difitnah. Waktu itu dia difitnah sebagai pembunuh dan lain-lain. Tetapi lahirlah ayat 18 yang terakhir ini. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya. Berarti untuk melakukan visi dan misi gereja ini, bermazmur dan bersyukur, itu butuh apa, saudara, Bapak, Ibu? Itu butuh tekad dan keputusan. Aku memutuskan untuk bersyukur, bermazmur bagi Tuhan. Ketika Bapak Ibu mengambil keputusan itu, apakah itu baik-baik saja? Akan baik-baik aja terus di depan, wah lancar ya, seperti jalan tol. Tidak, tapi pasti banyak sekali rintangan yang di depan. Macam-macam. Kok baru bikin komitmen, tahu-tahu pulang ke rumah, semuanya gak ada yang beres. Macam-macam ya, anak, istri bikin masalah atau ada masalah dengan teman kerja di kantor dan lain-lain. Tetapi Bapak Ibu, ketika masalah itu datang, perintahkan pada jiwa kita, teriakkan. Teriakkan ayat yang terakhir ini loh Bapak Ibu. Ini harus selalu kita teriakkan. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Nanti pelan-pelan jiwa kita akan diperintahkan. Karena cenderung jiwa kita ini kan ngikutin apa yang kita putuskan. Bapak Ibu bisa sampai di tempat ini itu dimulai dari satu apa? Keputusan. Aku melu ibadah, aku mau ikut ibadah. Jalan, naik mobil atau naik motor,
atau naik angkutan umum atau naik eh, ojek, gojek, grab, apapun lah. Tapi diawali dari satu keputusan. Bahwa aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Aku hendak beribadah kepada Tuhan. Aku hendak bermazmur bagi Tuhan. Jadi dasar dari semuanya itu adalah keputusan. Nah masalahnya tuh gini Bapak Ibu ya. Seringkali yang memberatkan itu adalah hal-hal yang terjadi yang keseharian ini loh. Keseharian. Makanya hari ini saya ingin membahas sesuatu yang relate atau yang sedang terjadi hari-hari ini. Oke, saya keluarkan apa ini? Dompet, tapi bukan dompet yang mau saya bahas, tapi isi di dalamnya. Kita lihat isi dompet saya ini banyak ya, tebel kayaknya ya. Bisa saya bagi-bagi dengan Pak Chandra ya. Mari kita keluarkan semua isi dompet saya. Tara, ini isinya uang. Uang ini macam-macam nilainya, walaupun macam-macam tetap ini kalau saya kurangi ini nggak genep ya saudara ya. Buat yang tunanetra di meja sini ada uang macam-macam ya, ada 50.000, ada macam-macam. Nah, hari ini yang kita mau bahas salah satu yang menjadi masalah menurut saya cukup besar ya dalam hidup kita, membuat kita itu susah untuk bersyukur atau bermazmur bagi Tuhan, itu adalah ini. Setuju? Nggak usah malu-malu, nggak apa-apa ya. Pak Chandra nggak denger. Dan ini pikir ini kok malah bahas uang ya. Jujur ya, jujur saja. Bahkan saya pernah mendengar ada orang yang bilang uang memungkinkan segalanya. Saya cukup setuju dengan itu, tetapi uang bukan segalanya. Karena uang ini tidak bisa membeli harga diri, tidak ada hal-hal yang tidak bisa dibelilah oleh uang. Damai sejahtera, kebahagiaan, dan banyak hal. Tapi karena uang kita bisa bahagia, bisa juga. Tapi dia bukan bisa membeli kebahagiaan itu. Begitu ya. Jadi karena ini yang di meja ini, kita ini seringkali kalau misalnya sudah waktunya bayar tagihan, sudah waktunya bayar atau banyak utang sana sini, apa ya masih bisa bersyukur? Halo? Masih bisa bersyukur kalau banyak utang? Nah, kan? Ini bisa Bu, tapi berat banget. Lebih berat dari beban itu loh, beban yang diangkat sama ya atlet-atlet itu yang angkat beban itu. Yang 50 kilo itu lebih berat dari itu. Saya paham dan saya yakin Tuhan itu sangat mengerti. Seringkali orang Kristen ya itu hidup dalam awang-awang. Pokoknya cinta Tuhan. Gak usah pedulikan yang lain. Tapi Tuhan berkata bukan itu. Kita cinta Tuhan, kita putuskan untuk bersyukur dan bermazmur bagi Tuhan. Saya mau cerita sedikit soal uang ya. Soal uang ini sekali lagi ini memang agak sensitif ya soal uang. Tapi ini hal yang fundamental dalam hidup kita. Karena ini tiap hari kita butuhkan. Bapak Ibu ke sini naik kendaraan apapun pasti bayarnya pakai ini. Bensin juga bayarnya pakai ini. Ini kita pakai AC bayarnya pakai ini juga. Lalu listrik pakai ini, semua pakai ini. Saya mau cerita ya Bapak Ibu. Dulu jadi saya ini mulai tidak dibiayai oleh papa mama saya itu sejak saya umur 6 tahun. Jadi saya 6 tahun sudah mulai jualan dan bekerja sendiri. Dari saya belum tahu ini berapa ini saya belum tahu. Jadi saya mulai berjualan kue ketika saya sekolah. Dan karena saya takut ditipu orang, saya perginya ke ruang guru saudara ya. Saya pergi ke ruang guru dan bilang Bapak Ibu, ayo Bapak Ibu bolehlah beli kuenya saya gitu ya. Jadi waktu saya umur 6 tahun saya jualan. Akhirnya mereka membantu saya. Dan sampai hari ini, dari saya umur 6 tahun sampai hari ini, sampai Tuhan percayakan Yayasan Sekolah Kehidupan itu
memang saya tidak dibiayai oleh keluarga saya dan kami memang tidak punya donatur tetap. Jadi setiap hari kan teman-teman di sana itu kami kurang lebih ada 50 orang Bapak Ibu. Jadi 50 orang ini membutuhkan yang namanya ini. Kemudian mereka makan juga butuh, semuanya butuh. Nah, saya mau cerita satu hari ini baru-baru terjadi. Sebenarnya kan kami ini pekerjaannya adalah jual barang-barang pakaian, barang-barang pre-love. Ya. Atau kalau bahasa gampangnya barang-barang second hand gitu, atau barang-barang bekas. Nah, kami berjualan itu dan bulan April, tepatnya bulan akhir Maret, itu salah satu rekan saya yang biasa, kami kan naik mobil untuk jualan. Yang tadi WL tadi, semangat ya dari WL-nya ya. Nah, itu masuk rumah sakit. Jadi nggak bisa nganterin kami jualan. Jadi kami kan tidak bisa jualan. Jadi di School of Life, tapi kan harus tetap butuh ini. Mereka juga makan dan minum semua butuh ini. Terus apa yang saya lakukan? Pertama saya coba untuk berpikir, aku piye ya supaya bisa dapat duit. Saya lupa harusnya telepon Pak Chandra ya, Pak. Saya mungkin butuh uang sedikit Pak ya. Enggak bercanda Pak. Nah, saya pikir Tuhan, aku harus bagaimana? Saya pikir saya harus buat apa ya? Karena kebetulan April, terus awal-awal April itu kan menjelang Lebaran, betul ya Bapak Ibu ya. Menjelang Lebaran itu galon semua mereka akan tutup untuk sementara waktu Lebaran. Jadi semua butuh uang. Jadi saya juga harus stok telur, stok beras, semuanya lah, gas dan lain-lain. Nah tapi saya waktu itu uang saya semua masih di tangan Tuhan. Jadi saya buat apa? Saya tanya sama Tuhan, Tuhan aku harus gimana ya Tuhan? Apakah langsung ada jawaban? Gak ada. Saya belum dengar jawaban Tuhan. Kemudian akhirnya saya putuskan. Oke lah Tuhan, saya mau nyembah Tuhan saja. Akhirnya saya nyanyi. Saya masih ingat lagu yang saya nyanyikan. Saya nyanyikan itu lagu ciptaan dari KJS Worship, dari kami sendiri, judulnya Sajian Berkat. Engkau tuntunku ke air tenang, dalam-Mu limpah damai sejahtera. Engkau segarkan letihnya jiwa, kasih-Mu tercurah senantiasa, sajian berkat Kau sediakan di hadapan lawan. Saya terus ucapkan, terima kasih Yesus, Gembala Agung, setia membimbingku selalu. Kebajikan-Mu dan kemurahan-Mu naungiku sepanjang hayatku. Apakah terus ini langsung turun dari langit banyak gini? Tidak saudara, saya tidak peduli. Saya terus pujikan, terima kasih Yesus, Gembala Agung, setia membimbingku selalu. Kebajikan-Mu dan kemurahan-Mu naungiku sepanjang hayatku. Saya terus nyanyikan itu.
Saya ingat sudah saya menyembah lama gitu ya. Dalam hati saya mau bilang, Tuhan, aku tidak peduli dengan lembaran-lembaran ini. Aku tahu aku butuh ini. Tapi aku tidak mau terikat dengan ini. Aku tahu bahwa Tuhan sanggup memberkati aku dengan cara apapun. Saya terus menyembah sampai tiba-tiba saya berhenti. Saya dapat idea, saudara ya, dapat ide. Oh iya, kenapa tidak saya coba untuk berjualan di yayasan, di depan, di School of Life-nya. Terus bagaimana cara mendatangkan orang? Ya saya gunakan aja medsos kan. Pasang status, mungkin Pak Chandra sering lihat. Wah ini status jualan lagi, jualan lagi. Puji Tuhan saudara, hari itu kami mendapatkan para pembeli dan saya dapat 400.000 rupiah saudara ya. Tepuk tangan boleh? Terima kasih Yesus, Gembala Agung, setia membimbingku selalu, kebajikan-Mu dan kemurahan-Mu naungiku sepanjang hayatku. Saya berterima kasih, hari itu kebutuhan kami tercukupi. Besok lagi kami berjualan lagi dan seterusnya. Sejujurnya sampai hari ini kami hidup sehari-hari Tuhan cukupkan, Tuhan limpahkan. Pernah kekurangan? Tidak. Saya katakan dengan tegas tidak. Pernah tidak punya uang? Belum pegang uang pernah ya. Maksudnya uang saya masih di tangan Tuhan semua gitu. Itu pernah. Tapi saya tidak berkata saya tidak punya uang. Tapi uang saya masih di tangan Tuhan. Dompet saya ini enggak ada kartu kredit saudara. Aman ya. Jadi saya tidurnya nyenyak. Enggak ada utangnya soalnya. Nah kembali lagi. Jadi ini adalah seringkali penyebab ya boleh dibilang hampir penyebab utama. Ini suami istri bertengkar karena ini juga ada ya, sering ya terjadi ya. Lalu kita ini sebagai anak Tuhan bagaimana? Apakah kita, mulai sekarang dibuang saja semua ini? Tidak. Tapi katakan pada Tuhan, mulai hari ini saudara kan semua dimulai dari alam roh. Mindset kita set dulu ya. Aku ini uangku banyak, tetapi masih di tangan Tuhan. Kan gitu, gampang. Jadi kan semangat. Mau bayar misalnya istrinya minta, "Pah, tagihan listrik Pah." Sek toh, uangku masih di tangan Tuhan no. Gampang ya Bapak Ibu, saya kasih kunci, aman ya. Jadi jangan pernah bilang aku rak duit. Jangan, nanti kalau enggak duit tenan gimana kan nanti nangis ya. Jadi percaya, sementara saudara, Bapak Ibu uangnya belum sampai ke tangan kita, ya kan? Terus menyembah Tuhan. Tuhan itu punya cara yang sangat unik untuk memberkati kita. Macam-macam. Saya mau cerita juga soal uang lagi. Ini kan judulnya masalah uang kan. Kadang-kadang kan uang ini sepele tapi ya dibutuhkan, tapi enggak sepele juga, carinya juga susah ya. Kalau ada juga yang sering bilang jangan berusaha mencari uang karena kalau uang semakin dicari dia semakin terbang jauh kan gitu. Tapi firman Tuhan berkata, kalau kita banyak memberi berkat, banyak menabur kebaikan, kita malah akan bertambah kah? Ya, amin. Itu kalau Bapak Ibu katakan dan melakukan, dahsyat, saya yakin. Menabur uangnya kemana? Ya ke tanah yang subur. Bapak Ibu bergereja di sini, misalnya gereja ini lagi membutuhkan apa? Tabur. Karena di sini pasti kerajaan Tuhan pasti akan diperluas melalui uang yang saudara taburkan. Amin. Nah itu ya. Jadi Pak Chandra nanti bagi dua ya Pak, saya sudah membantu ya Pak. Bercanda saudara ya. Saya ini
Saya lihat Bapak Ibu kok agak tegang gitu wajahnya, jadi saya gimana gitu. Saya dengan Pak Chandra berteman baik kok ya, dan sangat baik sekali. Jadi Bapak Ibu, kita kembali ke poin yang tadi. Pertama, saya katakan bahwa mengucap syukur, bermazmur, dan mengucap syukur adalah keputusan. Tapi seringkali benda-benda kecil ini yang menghalangi kita untuk mengucap syukur. Lalu sekarang ini apa yang harus kita lakukan? Tadi saya sudah katakan, yang pertama adalah tetap katakan, ya, uang saya ini banyak masih di tangan Tuhan. Karena detik kita menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, itu sudah sepaket. Keselamatan, berkat itu melingkupi jasmani dan rohani ya. Jangan mau kalau bilang ya tidak apa-apa yang dia di sini kere tapi di surga nanti kaya raya. Tidak ya. Saya juga tidak bilang, wah kita harus hedon, ayo kita sekarang habis dari sini uang-uangnya kita belikan ini itu, kita kaya. Bukan juga. Tetapi di dalam Tuhan itu ada kelimpahan. Limpah dengan segala sesuatu yang baik. Tapi setan ini kan berusaha. Limpah, dompetmu kosong kok. Ini dilimpah, uangmu ngene-ngene tok, uang apa yang paling besar ada loh, saya komplit loh Bapak Ibu ya. Nanti ini rencana mau saya cemplungkan semua di persembahan semuanya ya. Jadi kadang setan itu mempengaruhi, tapi milikilah mindset ya kita harus pikir. Uangku di tangan Tuhan, aku ini terima keselamatan tuh sudah sak paket dengan semuanya. Termasuk keutuhan keluarga, itu sepaket. Firman Tuhan mengatakan, satu orang diselamatkan. Wah, pinter-pinter Pak. Saya tak belajar Alkitab di sini ya, nanti sama jemaatnya ya Pak. Jadi sepaket. Dan firman Tuhan iya dan amin. Tapi kadang-kadang kan kita sok ini loh, melihat keadaan. Makanya firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi tapi kan tidak usah, jangan jadi tidak melihat semua seperti saya gini kan jangan ya. Tidak melihat dalam artian belum ketok. Itu yang dijanjikan Tuhan itu limpah segala macam itu belum kelihatan. Tetapi kalau saudara dan saya percaya, kita baca di dalam Markus pasal 11. 11 ya. Saya nanti minta satu volunteer membacakan ayat 24. Markus 11 ayat 24. Lihat kan saya ngomong dengan berdasarkan firman Tuhan ya. Jadi kalau kita minta, kita disuruh percaya dulu atau lihat dulu? Percaya dulu Bapak Ibu ya. Jadi jangan ngece istrinya atau suaminya yang misalnya di kue donga terus siang malam. Raono tidak ada hasilnya. Kalau misalnya ada suami istri yang bilang gitu, tunjukkan Alkitab ini ya, ayatnya dibuka. Deloo. Ini ayatnya. Ya. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Bahwa itu baru namanya tindakan iman. Berarti kalau Bapak Ibu dan saya, enggak cuma Bapak Ibu ya, firman kan bermata dua ya, pedang bermata dua. Sini juga. Kalau kita belum menerimanya berarti kita belum percaya. Gitu aja kan gampang ya. Nah jadi kita silakan koreksi diri kita masing-masing. Aku nih sudah percaya atau belum? Kadang saudara, terutama buat kaum Adam ya. Untuk cowok, laki-laki, bapak-bapak, susah ya, kan selalu pakainya ini ya. Mikir terus. Nah, duit, besok harus bayar SPP, harus bayar ini, harus bayar itu. Nah, ini saya kasih PR ya kepada Bapak Ibu, Ibu-ibu tolong diingatkan. Kalau misalnya bapak-bapaknya mulai mengeluh soal, iya yo, ini kok belum ada uang. Pak, percaya.
Makanya semuanya akan diberikan kepada kita. Percaya baru semuanya akan diberikan. Ya, benar ya, diingatkan ya. Nanti terbalik. Kalau ibu-ibu yang sering memikirkan, nanti bapak-bapaknya yang mengingatkan. Wah Pak, saya percaya Pak, kalau ini terjadi semua Pak, gereja ini akan penuh Pak. Dan firman Tuhan digenapi, gereja ini akan menjadi gereja yang memberkati sekelilingnya pasti. Saya ada kesaksian soal percaya ini. Soal percaya ini ada cerita lucu. Lucu tapi ya sebenarnya teguran juga buat kita. Ya. Pada suatu hari, Bapak Ibu saya nggak tahu sudah dengar atau belum, suatu hari itu di sebuah desa terjadi kekeringan yang amat sangat kering, tidak hujan-hujan seperti sekarang. Tapi di sini lumayan ya, kemarin sempat hujan ya. Itu berbulan-bulan kemarau panjang. Jadi harusnya sudah hujan tapi belum, itu belum. Suatu hari, anggap aja mungkin Pak Chandra ya pendetanya itu kumpulkan jemaatnya. Bapak Ibu percaya kalau kita berdoa dalam nama Yesus hujan akan turun? Ini kok gak ada yang percaya nih Pia ya? Saya ulangi lagi ah. Bapak Ibu percaya kalau kita berdoa bersama-sama hujan akan turun? Nah ngono kan pendetanya semangat kalau gitu. Nah itu sama, jemaatnya juga jawab begitu. Amin. Jawabnya lebih kencang loh. Ini Bapak Ibu masih amin. Ya. Kalau mereka amin. Percaya wes. Oke. Karena Bapak dan Ibu percaya hari Rabu kita akan berkumpul di tempat ini. Ini jangan ya, saya cuma cerita ya kalau ini ya. Hari Rabu kumpul tempat ini dan kita akan berdoa untuk hujan. Kita percaya 2-3 orang berkumpul dengan sehati, Tuhan hadir, bahkan Tuhan menjawab doa. Jemaatnya amin gitu. Sepuh-sepuh juga tapi berjiwa muda seperti Bapak Ibu ini loh. Akhirnya mereka pulang dan hari Rabu mereka berbondong-bondong datang. Lebih banyak daripada yang di sini. Mungkin 3 kali lipat atau 5 kali lipatnya ya. Datang dan pujian penyembahan seperti tadi WL namanya Pak D. Oh, dia menyembah Tuhan, lompat-lompat gini. Terus pendetanya mulai naik. Saudara, saya sedih. Loh, jemaatnya kaget. Sama seperti Bapak Ibu kaget ya tadi ya. Iya saya juga kaget. Jemaatnya kaget juga. Saya sedih. Pendetanya nangis, saudara. Ternyata saudara di sini semua tidak mempunyai iman. Nangis pendetanya. Saudara tidak percaya bahwa hujan akan turun. Ini jemaatnya kan gemes ya. Iya toh Pak Pendeta, kita sudah jauh-jauh ke sini. Wong kita datang ke sini kan adalah tindakan iman. Betul kan ya Bapak Ibu ya? Kok masih dibilang nggak percaya hujan akan turun. Akhirnya salah seorang memberanikan diri. Pak Pendeta, maaf. Permisi bicara Pak, permisi. Kami ini kan kesini atas kesepakatan kita dari hari Minggu kemarin. Dan kami kesini itu adalah bukti iman bahwa kami percaya bahwa akan turun hujan Pak. Makanya kami di sini berdoa. Pendetanya nangis bilang, kalau saudara percaya akan turun hujan, saudara pasti kesini akan membawa payung. Cerita lucu, tapi cukup menggelitik kita ya. Sering kali kita berdoa untuk sesuatu, tapi kita percaya nggak percaya. Iyo nak iyo. Nenda, kan izin baik kan. Suatu hari saya ini dulu pernah di TSOA. Jadi kan TSOA itu ada praktiknya juga. Jadi hari 2 bulan terakhir kami biasanya akan diterjunkan ke lapangan mengadakan KKR. KKR kan. Terus saya dipanggil. Pris, sini Pris. Tolong doakan orang buta supaya sembuh. Saya bengong. Lah, aku? Kowe ojo isin-isin kayak aku. Aku bilang gitu sama dia ya. Aku sendiri gak bisa lihat ini. Lah kan mujizat dia terjadi. Saya samperin. Kowe percaya Ra? Lah jarimu, dia bilang sama saya, jarimu percaya saja. Oh saya tertantang saudara ya. Ini kok saya samperin. Bapak sakit apa? Meripat. Nah, saya kan nggak tahu. Saya ini Bapak Ibu untuk informasi saya orang Sumatera. Tapi besarnya di Jakarta.
Jadi meripat. Saya bilang, dalam nama Yesus aku tengking sakit meripat. Keluar meripat. Lah, itu yang salah siapa gitu ya. Loh, orangnya gini. Loh, kenapa? Oh, aku semangat karena aku pikir dia mengalami lawatan. Tak lanjutkan lagi, saudara. Meripat, keluar dalam nama Yesus. Terus dia, ojo tombak, nek meripatku keluar aku yo piye. Saya pikir-pikir apa salah saya ya. Terus saya pergi kan, saya pergi ke teman saya tanya, meripat itu apa? Meripat itu mata, tanya. Oh, matanya sakit. Jadi saya ini intermezzo tapi ya kadang-kadang lucu juga. Kadang kalau kan waktu itu saya di Pati, saya ingat itu ya, di Pati. Saya balik lagi ke bapaknya. Bapak sakit mata ya? Boten meripat kilo, meripatku. Ya wes lah. Dalam nama Yesus, Bapak meripatnya kenapa? Jadi saya sudah mulai tahu ya, meripat itu mata. Ora iso ketok. Nah, aku kan bingung. Pertama kali saya di TSOA itu saya baru, benar-benar baru dari Sumatera, dari Jakarta malah ya. Jadi saya tanya lagi, ini apa ya? Meripatnya tak bisa ketok-ketok tuh apa? Jadi saya dijelaskan tidak bisa lihat. Oke, saya kumpulkan informasi dan saya doakan. Saya nggak peduli lah ya. Saya juga buta nggak bisa lihat. Yang penting saya doakan. Dalam nama Yesus, celik meripatmu celik. Nah gitu aja lah, aman ya. Aku ketok. Dia langsung lari, tinggalkan saya. Tapi puji Tuhan lah ya, yang penting sembuh dia ya. Beri kemuliaan pada Tuhan Yesus. Terus banyak orang yang tanya sama saya, kamu sendiri? Banyak, dulu saya pertama kali percaya pada Tuhan itu keluarga saya belum diselamatkan ya. Mereka masih menyembah ilah lain gitu ya, jadi belum diselamatkan. Terus hari ini puji Tuhan mereka semua telah diselamatkan satu persatu dengan cerita yang ajaib. Bahkan adik saya adalah mantan pemain drum di Symphony Worship waktu itu ya. Boleh juga tepuk tangan buat Tuhan ya. Jadi orang-orang bertanya sama saya, kamu sendiri sering berdoa untuk orang, terus bagaimana dengan matamu? Nah saudara tenang, tentang mata saya sudah berdiskusi dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku ini kan hambamu. Lalu kalau aku ini hambamu, terus kalau aku disuruh berdoa untuk kesembuhan, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, bukan dibalik loh ya, yang buta berjalan, yang lumpuh melihat gitu, bukan gitu ya. Jadi saya bilang, kalau saya masih begini, apakah tidak menjadi sandungan? Nah, saya bilang sama Tuhan. Lalu Tuhan memberikan saya jawaban. Yang aku berikan adalah yang terbaik. Justru di dalam kelemahanmu lah kuasa Tuhan dinyatakan. Oh, saya paham. Berarti di dalam kelemahanku ini kuasa Tuhan dinyatakan. Sip, campur telur. Saya terima. Saudara, saya ini saya cerita sedikit tentang masa lalu saya. Saya ini anak yang tidak diinginkan tadinya ya. Sekarang saya punya keluarga yang sangat mengasihi saya. Tapi dulu waktu dalam kandungan itu mereka berusaha menggugurkan saya. Papa mama sepakat gugurkan saya karena kakak saya masih kecil. Jadi mereka belum siap punya anak lagi. Jadi saya berusaha digugurkan. Nah kemudian saya lahir dalam kondisi yang buta total karena akibat obat-obatan itu. Dan ada tradisi kalau orang-orang Chinese, ya saya dari suku Chinese, mereka akan diramal. Oh anak ini akan jadi apa gitu ya. Ternyata ramalannya berkata bahwa saya ini akan membawa sial bagi keluarga. Jadi dari komplit ya, tidak melihat lahirnya buta, bawa sial. Dan mama saya itu maunya saya laki-laki, tapi lahirnya perempuan. Jadi ada tiga yang mengecewakan. Dan saya menerima perlakuan yang sangat berat dalam hidup saya. Saya tidak cerita banyak di sini karena waktu saya nanti Bapak Ibu bosan mendengarkan saya, gitu ya. Kemudian setelah itu
Saya sudah cerita, tadi saya mencari uang sendiri dari umur 6 tahun. Akhirnya saya menerima Tuhan. Nah ini seru. Sebelum saya menerima Tuhan, saya sudah mencoba semua server di Indonesia. Maksud saya agama ya. Semua server di Indonesia ini ya. Saya sudah coba semua. Tapi suatu hari saya itu pekerjaannya preman. Maksud saya yang di jalan itu, preman benar ya. Jadi kerjaan saya adalah mencari makan dari misalnya kalau ada acara atau apa kita yang amankan. Nah suatu hari, oh ya saya juga seorang perokok dulu ya saudara ya, bukan sekarang ya. Satu hari saya merokok 3 bungkus Jisamsu. Jisamsu, berat ya. Kalau saya disuruh berhenti kan, Pris kamu itu berhentilah merokok. Enggak lah, Jisamsu itu kamu tahu apa? Jiwa sampai surga. Jadi saya tidak mau berhenti ya. Pada waktu itu, sekarang saya sudah totally tidak merokok. Saya tidak merokok mungkin sudah hampir 20 tahunan ya. Jadi sudah teruji. Nah, kemudian satu hari saya singkat cerita, saya tuh diajak untuk mengamankan satu acara KKR di Gelora, gedung olahraga ya. Itu katanya ada artis ibu kota, nah disitulah saya dipanggil Tuhan dengan cara gini. Sebelumnya itu banyak pendeta yang menginjili saya saudara. Banyak pendeta yang menginjili saya dan salah satunya adalah pendeta dari Baptis. Sampai dia pernah bilang, beliau pernah berkata kalau kamu dalam kesusahan ingat nama Yesus. Nah saya tidak peduli waktu itu. Yang saya tahu adalah kehidupan saya terlalu keras dan yang saya tahu adalah Tuhan adalah diri saya sendiri. Ya sudah, saya mau hidup sesuai dengan apa yang saya mau. Hari itu saya masuk ke tempat, saya lihat sudah ramai. Enggak lihat ya, saya butakan. Jadi saya dengar sudah ramai ya. Kemudian saya masuk ke dalam seperti saudara duduk. Kenapa saya duduk ya? Saya kan harusnya di luar. Ngapain aku ikut acara ini? Saya tuh digandeng sama Asher. Kok saya mau-maunya saya ikut aja ke dalam gitu. Saya sampai di dalam menyesal saudara. Di samping saya ini ada orang kusta, di sini nih ada orang lumpuh. Jadi saya aduh ngapa ya saya dibariskan di sini. Mungkin mereka mau praktik untuk doa kesembuhan gitu ya. Dalam nama Yesus sembuh gitu. Mereka pikirnya gitu. Saya mau keluar. Ini bukan tempat saya nih. Saya jadi melenceng dari tujuan kan. Visi misinya sebagai seorang preman. Ketika saya mau bangkit dan mau keluar, tiba-tiba ada suara yang bergema di hati saya. Aku mengasihimu. Saya kaget saudara. Kata-kata aku mengasihimu itu tidak pernah saya dengar. Bahkan sampai saya umur itu. Mungkin sekitar 17 atau saya 16, 15 saya lupa. Tapi saya tanya, kamu yang ngomong ya? Bukan. Bukan saya mbak, bukan. Kamu yang ngomong? Bukan. Nah, saya karena dua-duanya gak ada yang ngomong, saya teriak. Hei, siapa kamu? Hati saya sudah mulai tergetar. Dan sebenarnya waktu itu saya sudah tidak pernah menangis sejak saya umur 8 tahun saudara. Saking kerasnya dunia ini. Tapi ketika mendengar itu hati saya bergetar. Dan suara itu berbunyi sekali lagi. Aku Yesus, aku Tuhan, aku mengasihimu. Saya tidak sanggup lagi. Saya jatuh dari tempat duduk saya menangis. Selama mungkin 10 tahun atau 8 tahun saya nggak pernah menangis. Hari itu saya menangis seperti anak kecil. Saya merasakan tangan yang besar itu memeluk saya. Saya ini adalah orang yang sangat kurang kasih sayang saudara. Saya lahir besar di jalan. Saya banyak mengalami kekerasan dalam hidup saya. Dan ketika itu ada satu pribadi yang saya tidak tahu itu siapa. Dan dia bilang mengasihi saya. Saya dilawat. Saya tidak tahu pendetanya khotbah apa, jujur aja saya tidak tahu. Sampai selesai akhirnya saya datang bersama dengan geng saya. Saya kembali ke geng saya. Saya cerita, saya punya geng kan ya saudara ya. Satu geng itu 20 orang, laki-laki semua, saya perempuan sendiri. Terus saya bilang sama, ya saya panggil mereka dengan, ya biasalah kan kalau preman manggil kan, saya nggak mau panggil di sini lah nggak enak ya. Saya panggil mereka dan saya bilang, sorry aku mulai sekarang aku ceritakan semua yang terjadi sama saya. Aku mulai sekarang aku akan ikut Yesus. Oh Priska mau jadi pendeta ya? Saya tidak tahu mau jadi apa. Aku yang jelas mau ikut suara itu. Wah halusinasi, mereka bilang saya halu lah, bilang saya mungkin lapar lah apa semua. Saya bilang, teman-teman
Kalau memang aku halu, aku janji aku akan kembali sama kalian. Tetapi kalau Yesus Kristus adalah benar-benar Tuhan, aku akan ikut dia sampai seumur hidupku. Dan saya saksikan teman-teman, Bapak Ibu, sampai hari ini saya tidak pernah kembali pada mereka. Berarti Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi kita. Selesai kan? Beres. Akhirnya saya cari gereja. Saya carinya gereja GBI waktu itu ya. Saya cari gereja GBI, saya ibadah. Selesai ibadah tuh saya dipanggil oleh pendetanya. Karena mungkin kan unik ya, tunanetra, terus mungkin penampilan saya masih urakan. Dulu saya sini-sini berotot semua saudara ya. Saya sayang tidak punya fotonya. Terus pendetanya ajak ngomong. Saya kan tidak mengerti kalau Kristen tidak boleh merokok. Saya keluarkan rokok dari kantong saya, taruh di meja. Pak, rokok Pak. Terus pendeta saya, silakan. Tidak, saya tidak. Dia tidak mempersilahkan sih, tapi saya tidak merokok. Tidak apa Pak, saya banyak kok ini. Monggo kita sama-sama. Saya tidak monggo sih ya, saya belum tahu monggo. Ayo Pak, gak apa-apa. Terus Anda dari mana katanya kan. Saya sambil merokok. Tapi ternyata saya bisa berhenti gara-gara satu ayat saudara. Pendeta itu mungkin tidak sanggup memberitahukan pada saya. Karena beliau, oh ini pasti pertama kali. Jadi biarkan saja nanti dia menemukan kebenaran. Nah satu saat seorang pendeta berkhotbah tentang tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Nah, saya tertanya, aku ini bait Allah ya? Aku gini-gini ini bait Allah. Tapi masa bait Allah setiap hari berasap ya? Akhirnya saya pikir, oke lah Tuhan, aku janji. Aku tidak mau merokok. Rokok saya buang, saya injak. Apakah itu langsung berhasil? Tidak saudara ya. Saya 3 kali jatuh bangun. Dan saya selalu tidak bisa mengalahkan keinginan itu. Sampai saya sadar bahwa keinginan itu adalah dari kita, oke, tetapi Tuhan yang akan membantu kita. Jadi seperti yang saya katakan tadi, buat keputusan. Sanggup tidak? Tidak, kita tidak sanggup. Itulah kita butuh kekuatan dari Tuhan. Terus kekuatan dari Tuhan dapat dari mana? Dari persekutuan kita dengan Tuhan. Kan? Jadi saya bilang, saya terlentang di lantai. Tuhan, aku tidak sanggup. Maafkan aku. Sudah 3 kali aku mengecewakanmu. Aku tidak sanggup. Tapi aku mau Tuhan. Tolong bantu aku. Aku mau berhenti. Sejak saat itu saudara, saya benar-benar berhenti dari rokok. Sampai hari ini saya tidak pernah merokok lagi. Puji Tuhan dan saya bersyukur. Nah, ini yang menariknya adalah ketika Tuhan memanggil saya untuk melayani Tuhan. Waktu itu kan saya sudah mapan, maksudnya sudah bukan yang kaya sekali gitu, bukan ya. Tapi at least saya bisa hidup dari uang saya sendiri. Nah, hari itu ketika saya sedang berdoa, Tuhan bilang layani aku. Wah gawat, saya dipanggil jadi hamba Tuhan. Saya paling tidak mau ya, jujur. Saya tidak mau karena apa? Kalau setahu saya tuh hamba Tuhan gak boleh kerja ya kan, saya mikirnya gitu. Terus suara itu terus memanggil. Kamu akan jadi saksiku, kamu akan jadi saksiku. Akhirnya hari itu saya menangis, oke Tuhan, aku mau melayanimu. Tapi satu yang aku minta, jangan biarkan aku malu Tuhan. Jangan biarkan aku meminta-minta apapun dengan siapapun. Biarkan hatiku tetap terarah pada Tuhan. Aku tidak ingin jadi hamba Tuhan yang biasa Tuhan. Aku tidak mau jadi hamba Tuhan yang maaf. Ya kalau saya suka bilang tuh maaf ini saya tidak menyinggung siapapun. Tidak. Ini aku sendiri loh ya, saya sendiri. Aku tidak ingin menjadi hamba Tuhan yang mengemis halus entah kepada jemaat, entah kepada siapapun. Aku ingin jadi hambamu yang benar-benar orang bisa lihat. Memang Tuhan memberkati aku dan menyertai aku. Dan hari itu saudara saya memutuskan untuk melayani Tuhan. Sampai hari ini Tuhan percayakan School of Life kepada kami. Dan ini adalah mandat yang sama sekali tidak mudah. Kenapa saya bilang tidak mudah? Saya dan tim kami harus bertanggung jawab untuk lahir dan batin mereka. Makanan dan bagaimana supaya mereka merasakan kasih Tuhan. Saya juga harus menyediakan makan mereka secara lahiriah, tapi juga makan mereka secara rohani. Kalau bukan karena kekuatan Tuhan, saya dan tim
Saya pribadi ini tidak sanggup, saudara. Tapi saya ingat momen ketika Tuhan panggil saya. Saya ingat bahwa oke, Tuhan jamin aku bahwa Tuhan, aku tidak akan meminta-minta apapun pada siapapun. Maka malam hari ini saudara, apapun yang menjadi permasalahan. Mungkin bukan uang ya, mungkin hubungan yang mulai retak atau apapun. Putuskan untuk selalu bersyukur dan bermazmur bagi Tuhan. Putuskan untuk apapun yang terjadi, kami percaya bahwa Tuhan menolong kami. Kami akan bermazmur bagi Tuhan. Dan kita atur pikiran kita. Bergaul karib dengan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, iman itu timbul dari pendengaran. Bukan asal dengar Bapak Ibu, tapi pendengaran akan firman Kristus. Kalau setiap hari yang kita dengar adalah sinetron, atau berita, atau apapun lah, maka itu yang akan menguasai pikiran kita. Wah resesi ya, wah ini kan lagi heboh lagi ya. Katanya corona datang lagi di Singapura, terus Indonesia disuruh bersiap-siap dan lain-lain. Saudara, apapun yang terjadi, gantungkanlah hidup kita kepada Tuhan. Beres kabeh. Saya yakin. Saya ini tidak hanya sekadar ngomong, tapi saya lakukan itu. Saya lakukan itu dan saya percaya kepada Tuhan. Beberapa waktu lalu kami menerima orang yang ODGJ, tapi yang ganas, perempuan dan tidak suka mandi. Kami mandikan. Kemarin muka saya sempat ada bekas-bekas cakaran yang sekarang sudah sembuh ya. Kita mandikan, mereka cakar saya, mereka pukul saya, tendang saya. Secara manusia, saya balas aja nggak ada yang marah ya saya rasa. Tapi ada mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Saya tidak pernah tahu, siapa tahu itu Tuhan yang menjelma menjadi mereka. Saya berkata, Tuhan, aku akan lakukan panggilan ini dengan setia. Bapak Ibu ada di mana saat ini? Bapak Ibu kerja, atau Bapak Ibu sekolah, atau Bapak Ibu dimanapun, Ibu rumah tangga, atau apapun profesi Bapak Ibu. Keputusan untuk bermazmur dan bersyukur kepada Tuhan adalah keputusan yang sangat tepat, yang Tuhan berikan melalui gembala saudara. Sekarang tinggal kita menjalani. Tidak mungkin akan lahir ucapan syukur dari hati kalau tidak ada proses yang terjadi. Dan tidak mungkin akan lahir mazmur kepada Tuhan kalau tidak diisi dengan hal-hal, dengan Alkitab, dengan lagu rohani, dengan semua yang baik. Saudara tahu spons atau busa? Saudara tuangkan sambal di dalamnya, kemudian saudara peras, yang keluar adalah sambal. Enggak mungkin keluarnya susu. Sama, kalau hidup kita, rendamkan hidup kita dalam hadirat Tuhan. Ketika masalah hidup menekan, maka yang keluar adalah ucapan syukur. Ku bersyukur atas kasih. Ya, boleh nyanyi sama-sama ya kita ya. Ku bersyukur atas setiamu Tuhan. Ku bersyukur atas. Ketika tekanan hidup menekan, tetap nyanyikan. Ku bersyukur. Amin. Atas Tuhan, ku bersyukur
berikanmu. Gampang? Tidak gampang. Tapi malam hari ini saya mau ajak Bapak Ibu, mari. Saya tantang Bapak Ibu yang mau berkata, oke, aku mau. Jangan ikut-ikutan, jangan cuma, oh iya ya benar juga, oke mulai hari ini saya mau. Tapi anggot-anggotan, besok lagi kambuh. Tapi kita tahu dengan benar bahwa ketika kita naikkan mazmur, kita naikkan syukur kita. Saudara, percayalah Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Ketika saya menyanyikan lagu, saya nyanyi nyembah Tuhan. Tuhan tidak langsung turunkan uang dari langit, tapi Tuhan bukakan jalan. Dan akhirnya kami bisa dipelihara oleh Tuhan. Apapun masalahnya malam hari ini, firman Tuhan saya selesaikan. Saya nanti selesai ngomong. Tetapi yang akan menjalani adalah Bapak dan Ibu. Kalau dengar saya cerita kan enak Bapak Ibu. Wah, Bu Priskan mengalami Tuhan. Pertanyaannya bagaimana dengan Bapak dan Ibu? Maukah malam hari ini kita mengalami Tuhan bersama-sama? Kalau saudara dan saya berkata, aku mau mengalami Engkau Tuhan. Jangan jerit saudara ketika diproses. Kalaupun saudara mau jerit, bukan aduh, bukan piye iki, tapi Tuhan Yesus. Nah itu jeritan yang Tuhan dengar dari surga. Oh, saudara, orang yang datang dengan hancur hati itu Tuhan tuh sangat menghargai. Buat saudara miliki kebiasaan menyembah Tuhan, sampai surga itu tidak kuat dengar penyembahanmu. Sudahlah, kasih berkat. Kat tuh malaikat ya, kasih berkat. Nyanyi. Belum ada tanda-tanda, belum ada awan setelapak tangan, tidak peduli. Karena kita hidup itu bukan dari apa yang kita lihat, tetapi dari apa yang kita percaya. Malam hari ini, apa yang Bapak Ibu percaya? Saya berkata dalam nama Yesus ya. Coba saya beri waktu, pikirkan apa yang Anda percaya akan jadi dalam hidupmu. Oke, sudah? Saya berkata dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini, apapun yang Bapak Ibu pikirkan dan percaya pasti jadi dalam hidupmu. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadi. Saya tidak ingin Bapak Ibu hanya menjadi pendengar, tapi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bapak dan Ibu semua menjadi saksi, menjadi orang-orang yang mengalami. Saudara, kita punya Tuhan yang adil, tadi kita baca ya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya. Kalau Tuhan berbuat menolong saya yakin Tuhan juga pasti menolong Bapak Ibu. Hanya putuskanlah dan ingatkan pada dirimu sendiri. Malam ini aku memutuskan untuk bersyukur dan bermazmur. Nanti pulang dari sini ada apa-apa, jiwaku bersyukurlah dan bermazmurlah bagi Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu, kalau terus saudara lakukan ini dan percaya dengan iman dan terus bergaul dengan Raja dan segala raja, semuanya akan selesai. Kita tutup Alkitab kita.